Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-551, dengan judul Pertempuran yang Diputuskan. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming merengut. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan dengan dingin menatap Xingtian yang terkekeh. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Hehe. Xingtian menjilat bibirnya dan diam-diam tersenyum, matanya dingin. Di lantai 2 menara Sky Split, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti itu selama bertahun-tahun. Itu karena kamu belum pergi ke lantai 3. Apa yang lucu tentang pertanyaanku? Lin Ming memelototi Xingtian dengan tekad. Dia tidak takut pada tekanan Xingtian. Xingtian mencibir. Energi neraka di tubuhnya menjadi lebih kaya, kamu punya nyali. Tapi saya tidak begitu tahu apakah itu berani atau bodoh. Saya punya 100 cara untuk memastikan Anda tidak pernah tiba di area latihan setelah meninggalkan restoran Midnight Bloom. Petik 2. Anda dapat mencoba. Lin Ming acuh tak acuh berkata. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Xingtian dengan dingin mendengus, dan cahaya pembunuh melintas di matanya. Membunuh Lin Ming di luar arena bela diri hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir. Sky Split Tower mengumpulkan kekayaannya yang luar biasa dari sejumlah besar elit heroik yang datang ke sini. Ini dasar mereka. Jika pengikut High Lord bersayap 10 ditemukan membunuh talenta top secara sembarangan di sini, lalu siapa yang berani datang? Di dalam benua iblis suci, menara Sky Split selalu memiliki kualitas misterius. Banyak orang jenius datang ke sini untuk berpetualang dan menginginkan sumber energi neraka yang kaya serta sumber daya budidaya yang lebih banyak di sini. Tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka sendiri adalah pupuk terbaik untuk energi neraka di sini. Karakter level tinggi dari Sky Split Tower selalu berharap bahwa para jenius top ini akan mati di sini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani keluar dan membunuh mereka secara acak. Jika tidak, jika mereka melakukan ini sekali atau 2 kali dan melanjutkan, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, Raja Iblis Surgawi akan menggunakan antek-antek mereka untuk menyingkirkan individu-individu ini dengan potensi untuk tumbuh. Adapun Raja Iblis Surgawi sendiri, mereka tidak akan pernah bertindak secara pribadi. Mereka lebih suka membiarkan seorang jenius top menjadi demon surgawi bersayap 10 daripada merusak reputasi menara Sky Split. Ini bisa dianggap sebagai intinya Sky Split Tower untuk bagaimana menangani masalah. Bahkan ada beberapa sekte dengan sejarah yang sangat dalam yang sangat menyadari rahasia menara Sky Split. Tapi, mereka masih mengirim elit heroik muda mereka ke Sky Split Tower untuk berpetualang. Selama mereka kuat, maka mereka tidak takut melihat gambaran yang lebih besar, bahkan jika mereka lemah. Mereka masih bisa pergi setelah menjadi iblis surgawi bersayap 8. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan menjadi pemenang. Tentu saja, Lin Ming tidak mengetahui semua ini. Xingtian tiba-tiba tersenyum licik dan menahan semua energi neraka yang telah dia pancarkan. Hehe, karena kamu ingin mengakhiri kemenangan beruntun orang lain, maka aku akan dengan senang hati membantu kamu. Lin Ming diam. Dia awalnya disiapkan untuk penolakan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Xingtian akan setuju dengannya. Xingtian meletakkan cangkir anggurnya dan dengan bercanda berkata, tinggalkan tanda transmisi suaramu. Jika sudah waktunya Anda tampil di atas panggung, saya akan memberi tahu Anda. Petik 2. Lin Ming meninggalkan tanda transmisi suaranya. Karena dia tidak perlu mengobrol dengan orang ini, dia bangkit dan pergi. Setelah Lin Ming pergi, Xingtian tersenyum kejam. Kemudian, dia mulai mengeluarkan jimat transmisi suara lainnya. Setelah Lin Ming meninggalkan restoran Midnight Bloom, dia kembali ke ruang latihannya sendiri. Dia melepas bajunya dan duduk di ranjang batu yang dingin,
mulai bermeditasi. Xingtian ini jelas bermaksud membunuhku. Di lantai 2 menara Sky Split, para seniman bela diri dengan kekuatan untuk peringkat di tingkat pertama harus bisa mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri rentetan kemenangan orang lain. Tapi aku berbeda karena aku manusia, dan hanya alasan inilah mengapa Xingtian ingin membunuhku. Atau beberapa dari iblis raksasa yang kubunuh sebelum keluarga atau teman-temannya. Petik 1. Lin Ming berpikir sedikit lebih lama tetapi tidak dapat menemukan alasan konkret. Bagaimanapun, terlepas dari hasilnya, dia harus siap menghadapi apapun yang menghalanginya. Lin Ming tidak takut dengan tantangan. Sebaliknya, dia takut melangkah ke atas panggung kekeheningan yang kosong dan menggelepar, di mana tidak ada yang berani melawannya. Dia mengeluarkan disarai pertempuran dari cincin spasial yang merekam pertarungan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8. Setelah dia menyesuaikan kondisi mentalnya dan bersantai, dia menyuntikkan esensi sejati ke dalam disarai pertempuran. Segera, serangkaian ilusi hantu melesat dari disarai. Medan perang adalah gurun yang luas dan tidak terbatas. Puluhan ribu kaki di udara, seorang pria berjubah putih terbang, memegang pedang di kedua tangannya. Pria ini memiliki suasana yang sangat santai baginya. Dengan rambut panjang tergerai, dia terlihat agak malas dan menghina. Jika bukan karena dia satu-satunya manusia dalam ilusi hantu, maka Lin Ming tidak akan membayangkan bahwa pria ini adalah pembangkit tenaga listrik manusia penghancuran kehidupan tahap ke-8. Terakhir kali aku melihat pertempuran Kaisar Semu, meskipun aku tidak bisa merasakan aura dari ilusi, aku masih merasa tegang dan gelisah. Tapi kali ini, saat aku melihat Senior Life Destruction tahap ke-8 ini, seolah-olah aku sedang melihat orang biasa. Untuk dapat kembali ke asalnya sendiri sampai tingkat ini, sungguh mengejutkan. Bukan hanya itu, tetapi dia hanya terlihat berusia 20-an hingga 30-an. Setelah seorang seniman bela diri mencapai penghancuran kehidupan, umur mereka akan sangat diperpanjang. Tapi, untuk bisa mempertahankan penampilan awet muda berarti dia melangkah ke ranah penghancuran kehidupan di usia yang sangat muda. Senior ini benar-benar eksistensi puncak di antara semua talenta level kaisar. Petik 2. Bakat tingkat Sein akan berhenti tumbuh pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Bakat tingkat kaisar memiliki kualifikasi untuk melangkah ke laut ilahi. Tentu saja, ada perbedaan yang sangat besar di dalam laut ilahi. Master Life Destruction Divine Si tahap ke-5 mungkin bisa langsung dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Life Destruction Divine Si tahap ke-8. Saat Ming memikirkan ini, dia juga melihat ke pertandingan pria manusia itu. Pria itu sebenarnya memiliki dua lawan. Salah satunya adalah Demon Raksasa dan yang lainnya adalah Im. Tanpa ragu, keduanya berada di level Kuaso Emperor. Tidak disangka dia berhadapan dengan dua orang. Ras iblis raksasa memiliki tubuh yang kuat dan mereka unggul dalam pertarungan jarak dekat. Ras Im memiliki kekuatan jiwa yang tangguh dan unggul dalam serangan jarak jauh. Satu dapat menyerang dari jauh sementara yang lain melibatkan lawan dalam pertempuran. Ini sangat sulit untuk dihadapi, saya ingin tahu bagaimana senior ini akan menangani ini. Petik 2. Lin Ming menunggu dengan napas tertahan. Pada saat ini, setan raksasa Kaisar Semu bergerak lebih dulu. Dia mengambil kapak gunung yang besar dan bergerak maju. Gelombang esensi sejati yang menghancurkan bumi melonjak ke depan, menyebabkan retakan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Meskipun ini hanya ilusi pertarungan, Lin Ming masih merasakan serangan yang menghancurkan surga ini. Tapi, pembangkit tenaga listrik manusia penghancur kehidupan tahap ke-8 hanya tertawa liar. Dia meraih pedangnya dan langsung masuk. Dia akan melawannya secara langsung. Mata Lin Ming bersinar. Jika manusia melawan iblis raksasa,
mereka biasanya harus bergantung pada kecepatan mereka untuk menang. Jika keduanya bertabrakan dalam serangan frontal, maka manusia akan jauh lebih rendah dari iblis raksasa. Tapi senior ini, menghadapi serangan besar demon raksasa yang tampaknya berada di bawah langit, bergegas masuk tanpa ragu-ragu sejenak. Dari saat pedang dan kapak gunung saling bertabrakan, cahaya berkilauan menerangi dunia. Meskipun tidak ada suara yang berasal dari ilusi hantu, Lin Ming masih bisa membayangkan ledakan mengerikan yang bahkan menyapu awan. Iblis raksasa dipaksa mundur. Lin Ming menyaksikan dengan mata lebar saat iblis raksasa dipotong oleh pedang manusia dan dikirim melonjak kembali. Setan raksasa memuntahkan seteguk darah, tampaknya terluka parah. Tapi pada saat ini, bibir layu Kaisar Im bergerak dan dia meludahkan sejumlah segel ungu. Senior manusia melihat ini dan mencibir. Pedangnya menusuk keluar, dan meskipun mereka dipisahkan oleh jarak penuh 10.000 kaki, pemandangan yang luar biasa terjadi. Pedang itu mengabaikan jarak 10.000 kaki, dan menembus ke arah depan kuasa Emperor Im. Seolah-olah ruang itu sendiri telah disatukan dan kemudian ditusuk oleh pedang pembangkit tenaga listrik manusia itu. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya telanjang saat dia melacak pedang ini dari dekat. Pemanfaatan yang mengerikan dari konsep ini menyebabkan pikirannya bergetar. Kaisar Semu Im panik. Dia ingin menghindari pedang ini, tetapi ruang di sekitarnya tiba-tiba menegang, benar-benar menghalangi setiap rute pelariannya. Puh! Sebuah pedang menembus jantung. Pedang itu berputar, mengeluarkan aliran darah. Kaisar Im yang semu terbelah dua. Dia meninggal. Lin Ming benar-benar terkejut. Seorang guru kuasi kaisar telah meninggal seperti ini. Kaisar Semu Iblis raksasa mulai panik, wajahnya memucat. Dia rupanya tidak menyangka bahwa kekuatan pembangkit tenaga listrik manusia ini akan begitu menakutkan. Dia berhenti sejenak, lalu dengan tegas berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kejadian tidak masuk akal lainnya terjadi. Kecepatan kuasa Emperor Giant Demon tiba-tiba melambat. Meskipun dia mencoba untuk terbang dengan semua kekuatannya, kecepatannya tidak lebih cepat dari pembangkit tenaga inti revolving. Sepertinya dia jatuh ke rawa, berjuang untuk bergerak. Sekarang, senior manusia telah menyusul. Pedang menusuk ke depan. Pedang ini tampak lambat, tetapi sebenarnya langsung muncul tepat di belakang demon raksasa, tepat di mana hatinya berada. Kaisar Semu Iblis raksasa ingin berbalik untuk memblokir serangan ini, tetapi kecepatannya terjebak dalam rawa waktu dan dia tidak dapat bergerak tepat waktu. Pada akhirnya, pedang pembangkit tenaga listrik manusia menembus jantungnya dari belakang. Darah ditembakkan ke angin. Kaisar Semu Iblis raksasa mati di tempat. Ilusi hantu berakhir di sini. Lin Ming menghela nafas panjang, terkejut tanpa alasan. Dua kaisar semu yang hebat telah terbunuh dalam 3 serangan pedang. Dibandingkan dengan 8 tahap penghancuran kehidupan, kaisar setan raksasa dan Im terlalu kurang. Juga, senior ini adalah seorang jenius dalam memahami hukum, dan bahkan telah memahami hukum ruang dan waktu yang samar-samar. Jadi, semua ini bersama-sama menghasilkan pertempuran satu sisi, dengan sisi lain terbunuh dengan bersih. Bakat manusia tidak lemah. Hanya saja cobaan yang mereka alami terlalu kejam. Berapa banyak orang yang mampu mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Tapi, semakin sulit tantangan ini, semakin Lin Ming bersemangat. Dia tidak takut akan tuntutan cobaan ini, dia hanya takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil cobaan ini. Dua pedang senior manusia ini sepertinya mengandung misteri yang tak terbatas. Saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa saya rasakan melalui meditasi. Lin Ming berpikir, saat dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjalani pengasingan tertutup yang bersifat masokis, api berkobar di depannya, itu adalah jimat transmisi suara. Tepat setelah itu, suara Xing Tian terdengar di telinga Lin Ming.
Bocah manusia, kamu beruntung. 5 hari dari sekarang Anda akan memiliki kesempatan. Seorang seniman bela diri akan memperoleh 10 kemenangan beruntun. Jika Anda takut mati maka jangan datang. Jangan mengeluh padaku bahwa aku tidak pernah memberimu kesempatan. Petik 2. Begitu cepat, Lin Ming mencubit api dan mencibir. Tidak peduli trik apa yang orang ini coba, dia tidak perlu repot-repot melakukannya. Selama dia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan maka tidak perlu takut pada apapun. 5 hari seharusnya cukup bagiku untuk bermeditasi pada susunan pertempuran ini. Saya bahkan mungkin memiliki sisa waktu untuk meningkatkan kultivasi saya. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia benar-benar mengesampingkan masalah pertempuran yang tertunda. Dia dengan cepat memasuki niat bela diri yang halus dan membenamkan dirinya dalam memahami hukum. Selama waktu ini, di sebuah ruangan gelap di Midnight Gloom Restaurant, Xingtian sedang minum anggur berusia ribuan tahun. Dia menyeringai jahat pada seorang pria berkulit hitam. Sumen, saya ingat Anda ingin meraih 70 kemenangan beruntun. Si bodoh Lin Ming itu benar-benar berpikir untuk mengakhiri rentetan kemenangan orang lain untuk mendapatkan poin pembantaian. Saya pikir cukup tepat bagi Anda untuk naik ke atas panggung. Hahaha. Petik 2. Kakak, meskipun bakat Lin Ming ini bagus, pada akhirnya dia hanyalah pendatang baru yang naif. Anda ingin saya naik, dia hanya pemula yang bodoh. Aku bahkan mungkin tidak akan menang jika mengalahkannya. Suemen berkata saat dia merobek sepotong besar barbeque, ketidakpuasan berat dalam suaranya. Episode ke-552, dengan judul Alam Xingtian Tengah. Langsung ke dalam alurnya, Xingtian berkata, saya juga berpikir ketua tertinggi membuat masalah besar karena tidak ada apa-apa. Meskipun bakat manusia ini lumayan, dia belum cukup berkembang sehingga kita perlu repot dengannya. Akan lebih baik jika kita menunggu beberapa tahun dan meminta dia menyelesaikan beberapa masalah potensial untuk kita sebelum kita bertindak lagi. Petik 2. Di Sky Split Tower, membiarkan para jenius membunuh satu sama lain adalah metode terbaik untuk menyelesaikan semua potensi ancaman. Jika dua penantang kuat bertarung satu sama lain, maka salah satu dari mereka akan terluka. Lansing awalnya akan dianggap sebagai ancaman yang kuat, tetapi dia benar-benar jatuh ke tangan Lin Ming. Bagaimanapun, ini adalah perintah langsung yang diberikan oleh ketua tertinggi. Karena sudah begitu, kami harus menangani situasi ini. Ini terutama karena dia adalah manusia. Jika dia adalah demon raksasa atau Goliat, maka ketua tertinggi akan dengan senang hati melatihnya. Saat berkultivasi di area latihan, Lin Ming tidak menyadari semua yang terjadi di sekitarnya. Dia berada dalam kondisi yang aneh, dia mencengkeram tombaknya, mengacungkannya lagi dan lagi, tanpa satu ons esensi sejati dimasukkan ke dalamnya. Dengan kecepatan tombak Lin Ming, dia bisa saja mendorong ratusan kali dalam satu saat, di mana bahkan bayangannya akan terhubung bersama dan di mana dia tidak akan menyebabkan setetes air pun terciprat jika dia menabrak danau. Tapi saat ini, kecepatan tombak Lin Ming tidak cepat. Sebaliknya, itu lambat ke titik di mana bahkan manusia bisa melihatnya dengan jelas. Tanpa esensi sejati, tanpa batas kecepatan, tombak Lin Ming tampak seperti itu dari pemula seni bela diri. Jika instruktur lamanya dari 7 rumah bela diri yang mendalam melihatnya sekarang, dia pasti akan mengkritik bahwa yayasannya lemah dan memberikan permainan tombaknya nilai yang buruk. Hanya saja ada sesuatu yang istimewa tentang gerakan tombak Lin Ming. Apakah itu kecepatan atau lintasannya? Keduanya terus berubah, memberikan perasaan yang tidak dapat diprediksi. Kadang-kadang akan dimulai dengan cepat dan kemudian melambat, atau dimulai dalam garis lurus dan kemudian menyimpang di tengah jalan. Gerakan tombak aneh ini sepertinya sangat tidak terkoordinasi. Waktu berlalu dengan lambat.
Saat pasir di jam pasir perlahan menetes, Lin Ming benar-benar tenggelam dalam budidayanya. Tanpa sadar, bayangan tombak Lin Ming mulai berputar. Meskipun tombak komet ungu itu lurus, tampaknya ia melayang secara tidak menentu, seperti hantu yang ada di mana-mana. 3 hari berlalu, 5 hari, 10 hari. Sebelum berkultivasi tertutup, Lin Ming telah meminum 3 pil puasa untuk menangkal kelaparan. Sekarang, dia benar-benar lupa tentang waktu dan pertandingan yang akan diadakan dalam 5 hari. Dalam kegelapan, dia melatih tombaknya, mengabaikan yang lainnya. Di area latihan ini kaya dengan energi neraka. Energi neraka secara bertahap didorong oleh kekuatan tombak Lin Ming. Setiap tusukan tombak dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun tidak ada esensi sejati di baliknya, untuk beberapa alasan aneh, saat menghadapi tombak ini, sepertinya seperti menghadapi pasukan yang tak terhentikan. Tombak itu tampaknya mengacaukan ruang dan waktu itu sendiri, membuat seseorang tidak dapat secara akurat menentukan di mana tombak itu berada. Lin Ming tidak tahu berapa banyak serangan tombak yang telah dia latih, tetapi jam pasir besar di sudut ruangan sudah dibersihkan dari pasir. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Pada saat itu, semua energi neraka yang dia kembangkan dengan melingkar menjadi pusaran air yang berpusat pada dantian Lin Ming, mengompresi menjadi esensi. Dunia Xiantian Tengah. Lin Ming menghela nafas panjang, hatinya sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menembus ke ranah Xiantian Tengah. Jika dia bisa memasuki ranah inti berputar, dia akan memiliki kemampuan untuk kembali ke wilayah horizon selatan. Lin Ming melirik jam pasir di sudut ruangan. Karena pasir sudah mengering, dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di sini. Setiap putaran jam pasir adalah 4 hari, jadi setidaknya sudah 4 hari. Lebih dari 4 hari berlalu seperti itu. Lin Ming sedikit tertegun. Dia pikir itu baru 14 atau 15 jam. Xingtian berkata saya punya tenggat waktu 5 hari. Saya bertanya-tanya apakah saya lulus atau tidak. Yah, meskipun aku melakukannya tidak masalah. Petik 2. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian memberikan jimat transmisi suara ke gadis Fei muda. Setelah dia bertanya hari apa dan kemudian menerima jawabannya, dia membeku. Itu adalah bulan Silkfire, hari Raing Laze. Menghitung hari sejak dia masuk, totalnya sudah 30 hari. Dia telah berkultivasi di sini selama 30 hari. Lin Ming merasa ini sulit dipercaya. Meskipun ketika seorang seniman bela diri mengasingkan diri, itu normal jika mereka melakukannya selama 8 hingga 10 tahun sekaligus. Tapi, Lin Ming belum pernah mengalami pengasingan tertutup yang begitu lama sebelumnya. Begitu saja, 30 hari telah berlalu dalam sekejap. Tapi baginya, rasanya baru beberapa jam berlalu. Dikatakan bahwa kultivasi tidak lekang oleh waktu. Jika demikian, maka ketika saya mencapai ranah inti berputar, pergi ke pengasingan tertutup selama 30 hari tanpa sadar tidak akan ada artinya. Jika saya adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan atau penatua tertinggi laut ilahi, maka bahkan puluhan tahun mungkin akan berlalu dalam sekejap mata. Lin Ming melihat ke dalam dan memeriksa dantian dan meridiannya. Dia menemukan bahwa di dantiannya, topan esensi sejati di sana sudah mengembunkan sedikit kabut cair, fondasinya tidak bisa lebih kokoh lagi. Efek kultivasi semacam ini jauh melebihi harapan Lin Ming. Saya tidak tahu apakah itu karena saya memasuki keadaan halus atau karena tingkat konsentrasi spiritual saya yang tinggi, tetapi efek dari 30 hari terakhir ini jauh lebih baik dari biasanya. Tidak hanya saya mendapatkan wawasan baru tentang konsep ruang dan waktu, tetapi kultivasi saya telah melangkah dengan kuat ke ranah Xiantian Tengah. Jika ini terus berlanjut, saya bertanya-tanya apakah saya dapat mencapai ranah inti berputar sebelum saya berusia 20 tahun. Biasanya,
Bakat tingkat Sein seperti Mu Qianyu akan dapat mencapai ranah inti berputar pada usia 30 tahun. Bakat tingkat kaisar normal akan dapat mencapai ranah inti berputar pada usia sekitar 25 atau 26 tahun. Bagi seseorang untuk mencapai ranah inti berputar pada usia 20 tahun, itu bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya di benua tumpahan langit. Brengsek, kakak, kita telah ditipu oleh bocah itu. Petik 2. Suemen dengan marah berteriak di sebuah restoran. Dia sudah mengeluarkan kata bahwa dia akan bertarung melawan Lin Ming 5 hari setelah mendapatkan 70 kemenangan beruntunnya. Tapi kemudian, bahkan bayangannya tidak terlihat. Sekarang seluruh 30 hari telah berlalu. Bocah ini jelas tahu dia bukan tandinganku, jadi dia berusaha menghindariku. Dia bersembunyi di tempat latihannya dan tidak keluar. Petik 2. Di depan Suemen, Xingtian juga mengerutkan kening. Jika Lin Ming tinggal di area latihan kelas atas itu, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Bocah itu tidak sebodoh yang kita duga. Saya pikir dia adalah idiot emosional berkepala panas, tetapi untuk berpikir bahwa dia sebenarnya sangat berhati-hati. Mungkin dia akan menjadi seperti Lan Xing dan bersembunyi, berkultivasi selama 1 tahun penuh. Petik 2. Setahun penuh. Dengan bakatnya, setahun kemudian, bahkan jika saya bisa mengalahkannya, saya masih harus berusaha. Suemen ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tidak terlalu memikirkan kekuatan Lin Ming saat ini, dia harus mengakui bakat laten anak manusia itu. Tidak masalah. Bahkan jika kita memberinya lebih banyak waktu untuk berkultivasi, cepat atau lambat dia harus keluar. Saya ingat bahwa dia hanya menyewakan tempat latihan itu selama 50 hari. Jika dia hanya berkultivasi dengan tidak ada yang lain, maka tidak ada alasan untuk datang ke Sky Split Tower untuk memulai. Jika dia tidak mengalami pertarungan sejati, maka dia pasti akan menemui hambatan dalam kultivasinya. Petik 2. Tidak ada seniman bela diri yang hanya mengandalkan pelatihan tertutup untuk berulang kali menerobos belenggu seni bela diri. Mereka harus pergi ke dunia yang luas, mengalami dan bertualang. Saat Xingtian berbicara, nyala api menyala di depannya. Setelah mendengar pesan itu, dia tersenyum dan berkata, "Hehe, saya tidak pernah berpikir orang ini begitu gelisah." Dia sudah keluar, dan sekarang dia mandi di Morning Dew Inn. Petik 2. Mata Suemen berbinar, kalau begitu mari kita pergi ke arena bela diri. Saya ingin tahu apakah anak ini berani mengikuti. Petik 2. Xingtian tersenyum licik, jangan khawatir. Jimat transmisi suara tadi berasal dari anak laki-laki itu. Dia berkata kepada saya bahwa dia lupa tentang waktu karena dia sedang berkultivasi dan itulah yang membuatnya sangat lama. Dia juga bertanya padaku apakah dia bisa menutupi kesempatan yang terlewat untuk masuk ke panggung. Petik 2. Suemen mendengarkan, berhenti, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Anak itu benar-benar terburu-buru untuk mati. Saya pikir dia berhati-hati dan takut untuk keluar, tapi sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Petik 2. Suemen, jangan remehkan dia. Meskipun budidayanya rendah, kekuatannya tidak. Dia mungkin menyembunyikan kartu truf, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Heh, jangan khawatir, aku sangat sadar. Berita pertandingan Suemen dengan Lin Ming menyebar seperti gelombang pasang. Dengan kemenangan beruntun 70 kali, Suemen adalah salah satu top master lantai 2. Tato setan surgawi di lengannya sudah mengembunkan 6 sayap. Pada levelnya, sudah sulit untuk mengumpulkan kemenangan beruntun yang lebih tinggi kecuali dia naik ke level ketiga. Dengan Suemen berakting, diperlukan pemberitahuan sebelumnya untuk menarik semua master. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi ledakan besar. Oh, Suemen bertengkar hari ini. Di bagian yang rusak di area tenggara lantai 2,
seorang seniman bela diri baru saja mendapatkan berita ini. Hei, jika Suemen naik ke panggung maka dia hanya bermain-main. Ini mungkin akan menjadi kekacauan badut. Seniman bela diri lain dengan cepat menolak gagasan itu. Suemen terlalu kejam, jarang ada yang selamat. Rata-rata orang tidak akan berani menantangnya, tetapi lantai 2 Sky Split Tower adalah sarang harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Meskipun Suemen adalah salah satu master terbaik di sini, ada beberapa seniman bela diri yang juga tidak lemah. Ada kemungkinan salah satu dari mereka berhasil menerobos dunia dan menyatakan perang terhadap Suemen. Bagaimanapun, Suemen telah memperoleh 70 kemenangan beruntun. Jika dia dikalahkan, seseorang tidak hanya dapat memperoleh 7 poin pembantaian tetapi mereka juga dapat mengambil bagian tertentu dari kemenangan beruntun mereka. Petik 2. Ayo pergi. Kami akan menuju ke arena bela diri dan melihat apa yang terjadi. Petik 2. Ada banyak orang yang berbagi ide ini. Segera, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di arena bela diri, dengan cepat memenuhi auditorium. Kebanyakan dari mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Lebih dari 20 hari yang lalu, Suemen baru saja memperoleh 70 kemenangan beruntunnya. Sekarang di seluruh lantai 2, tidak ada orang yang bisa mengancamnya selain Xingtian. Sekarang dengan dia secara pribadi naik ke atas panggung, itu hanya akan menjadi sekumpulan sandiwara, tidak banyak hasilnya. Dalam kelompok orang ini, Lin Ming telah berubah menjadi satu set jubah biru baru dan memasuki arena bela diri. Alasan Lin Ming menghubungi Xingtian sepenuhnya untuk poin pembantaian. Saat ini, dia hanya memiliki 2 poin pembantaian padanya. Setelah waktu sewanya habis untuk area latihan kelas atas, dia tidak akan memiliki poin penyembelihan untuk memperbaruinya, jadi dia harus pergi ke area latihan tingkat yang lebih rendah. Lin Ming pasti tidak ingin ini terjadi. Pada saat ini di atas panggung, saat ini sedang terjadi pertandingan antara iblis raksasa dan Goliat. Lin Ming melirik sebelum mengabaikannya. Jika kekuatan pihak lain buruk, maka tidak ada alasan untuk menontonnya. Lin Ming dengan cepat memasuki keadaan niat bela diri yang halus, dan duduk dengan mata tertutup dalam meditasi. Banyak seniman bela diri sekitarnya mengenali Lin Ming tetapi tidak peduli dengannya. Alasan mereka datang hari ini adalah untuk Suemen. Meskipun pusat perhatian Lin Ming cerah, pada akhirnya dia masih pendatang baru dan dengan demikian secara alami lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik yang mapan. Menurutmu seseorang akan menantang Suemen? Seorang seniman bela diri tiba-tiba bertanya. Saya pikir anjing gila mungkin melakukannya. Setengah tahun yang lalu dia menantang Suemen, dan meskipun dia dikalahkan, dia bisa mundur dengan hidupnya utuh. Melawan Suemen, tidak banyak yang bisa dibiarkan hidup. Saya mendengar bahwa Crazy Dog pergi ke pengasingan tertutup setelah kekalahannya. Hari ini juga harus menjadi hari dia keluar. Petik 2. Hehe, tidak mungkin Crazy Dog keluar. Sejauh yang saya tahu, dia masih punya 1 bulan lagi untuk berkultivasi. Saya pikir yang melangkah lebih tinggi kali ini mungkin penyihir Face Sable itu. Episode ke-553, dengan judul Melawan Suemen. Langsung ke dalam alurnya. Saat orang-orang berdiskusi, Lin Ming mendengar nama 2 tuan, anjing gila dan penyihir sabel. Kedua individu ini memiliki kekuatan yang dapat dianggap sebagai 10 besar. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk masuk ke lantai 3, tetapi mereka menolak dan memilih untuk tetap di lantai 2. Kali ini, pertandingan yang terjadi di panggung arena akhirnya diselesaikan. Master Goliat terbaring telungkup di genangan darahnya sendiri sebelum dia diangkat oleh staf arena. Tapi Master Iblis Raksasa tidak jauh lebih baik. Dia memiliki beberapa luka parah di tubuhnya, dan dia telah menggunakan hampir semua esensi iblisnya. Selamat kepada Zhang Gao untuk kemenangan lainnya.
Sekarang, ini sudah menjadi kemenangan keempatnya. Kami menghargai kemenangan ini dan mendoakan kemuliaan yang lebih besar di masa depan. Seorang wasit berpakaian hitam mengumumkan saat dia melangkah ke atas panggung, membantu Zhang Gao pergi. Kemudian, ekspresi yang lebih bersemangat muncul di wajahnya. Dia berteriak keras, "Sekarang saya dengan hormat ingin mengundang Master Super dari lantai 2 yang telah memperoleh 70 kemenangan beruntun di atas panggung. Selamat datang, Suemen." Petik 2. Suara wasit berpakaian hitam sepertinya mengandung kekuatan yang bergetar. Ketika dia mengumumkan nama Suemen, seluruh arena bela diri bersorak-sorai. Banyak wanita Fei mengeluarkan jeritan menusuk. Tidak hanya mereka tidak takut dengan sifat haus darah Suemen, tapi juga simbol dari sifatnya yang agung dan mendominasi. Untuk sorakan nyaring penonton, Suemen yang bertelanjang dada membawa kapak gunung ke atas panggung. Tingginya 10 kaki, dan otot-otot keluar dari tubuhnya seolah-olah tubuhnya tidak dapat menahannya. Kulitnya gelap seperti besi, dan rambutnya sangat aneh, sanggul ketat diikat di atasnya dengan segala sesuatu yang lain dicukur. Entah itu kepalanya, wajahnya, atau dimanapun di tubuhnya, dia sepenuhnya ditutupi dengan bekas luka, seolah-olah dia telah dipotong oleh pedang, ditusuk oleh pedang, dicakar dengan cakar, atau sobek dengan gigi. Semua bekas luka ini dapat dihilangkan dengan beberapa obat-obatan yang berharga, tetapi Suemen dengan senang hati meninggalkannya di tubuhnya sebagai kenang-kenangan, karena ini semua adalah simbol berharga dari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Suemen melangkah ke atas panggung, dia berdiri di sana seperti menara besi. Suhu di sekitarnya turun karena energi neraka yang tebal yang melingkari di sekelilingnya. Di samping Suemen, wasit berpakaian hitam hanya mencapai pundaknya. Wasit berteriak, "Dalam 4 bulan terakhir, Suemen telah naik ke panggung 4 kali. Tapi, tidak ada yang berani menantang Suemen untuk 3 pertandingan itu, jadi Suemen hanya memiliki 1 pertandingan selama periode itu. Sekarang, Suemen akhirnya memperoleh 70 kemenangan beruntunnya. Jika seseorang bisa mengalahkan Suemen, mereka bisa mendapatkan 7 poin pembantaian serta sejumlah besar energi neraka dan juga bagian dari jumlah kemenangan beruntunnya. Petik 2. Menurut aturan Sky Split Tower, jika kemenangan beruntun dari 2 penantang lawan memiliki selisih lebih dari 30, maka pihak yang menang dapat memperoleh porsi tertentu dari kemenangan beruntun. Aturan semacam ini adalah untuk menghindari situasi di mana seseorang muncul yang terlalu kuat, dan setelah hanya beberapa pertandingan, tidak akan menemukan orang lain untuk melawan mereka, hanya bertemu keheningan kosong di atas panggung dan dengan demikian tidak dapat mengumpulkan kemenangan beruntun. Seniman bela diri pemberani mana yang mau menantang Suemen dan mendapatkan kemuliaan tertinggi? Suara wasit bergema di seluruh arena bela diri. Dia menuangkan esensi iblis ke dalam kata-katanya, menyebabkan itu bergema di hati setiap orang. Namun, tidak ada seorang seniman bela diri pun yang mau mengalah. Suemen hanyalah binatang buas kuno dalam bentuk manusia. Aspeknya yang paling menakutkan terletak pada kekuatannya. Dalam hal kekuatan kasar, dia bahkan mungkin melampaui Xingtian. Banyak lawan Suemen telah terkoyak oleh tangannya, dia bahkan telah merobek banyak harta hanya dengan tinjunya. Cara pembunuhan berdarah dan biadab ini membuat orang gemetar ketakutan. Jika seseorang dikalahkan oleh Suemen, maka nasib mereka akan terkoyak. Jika ini adalah seniman bela diri biasa, maka mungkin ada beberapa petarung berpengalaman yang mau naik ke panggung. Tapi melawan Suemen, tidak ada yang berani melakukannya. Apa gunanya poin pembantaian, energi neraka, atau kemenangan beruntun jika seseorang tidak memiliki nyawanya? Penonton berada dalam kekacauan. Mereka mulai berbalik, mencari ahli bela diri yang mumpuni untuk naik ke atas panggung. Tapi Sable Witch dan Crazy Dog tidak ada.
Ada Feng Ling, yang kekuatannya berada di peringkat kelima atau keenam di lantai 2, tetapi dia duduk di sana dengan tenang dengan mata tertutup, bermeditasi, tampaknya tanpa niat untuk bergerak. Jika Feng Ling tidak akan naik, apakah tidak ada yang akan terjadi? Beberapa seniman bela diri yang sengaja datang untuk menonton kesenangan itu kecewa. Saat semua orang berspekulasi, Lin Ming berdiri dan melintasi arena. Sesampai di tepi panggung, ia langsung menarik perhatian semua orang. Lin Ming. Di lantai 2 Sky Split Tower, Lin Ming sudah sedikit terkenal sebagai pendatang baru nomor 1, sehingga ada beberapa seniman bela diri yang mengenalnya dan memanggil namanya. Tetapi seorang pendatang baru tetaplah seorang pendatang baru, mereka tidak dapat dibandingkan dengan seorang penantang veteran. Mereka berada dalam dua kelompok yang benar-benar terpisah. Jarak di antara mereka terlalu besar. Lin Ming ingin menantang Sue Men. Haha, pahlawan muda Lin, kamu harus menantang Sue Men. Wasit bertanya dengan semangat. Lin Ming melawan Sue Men, pendatang baru nomor 1 melawan penantang veteran top, ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Untuk pertandingan hebat semacam ini, arena bela diri biasanya akan memungut biaya masuk dan harganya juga akan cukup tinggi. Iya, saya ingin menantang Sue Men. Lin Ming tidak diragukan lagi berkata. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas menyebar ke seluruh arena bela diri. Tiba-tiba, seluruh arena bela diri terdiam sebagai jawaban. Lin Ming telah menghilang sebulan yang lalu, kemungkinan dia telah pergi ke kultivasi tertutup. Dan sekarang, setelah pergi, pertempuran pertama yang dia pilih sebenarnya adalah melawan Sue Men. Reputasi biadab Sue Men telah menyebar ke seluruh menara Sky Split. Tidak mungkin Lin Ming tidak menyadari tumpukan besar tulang tempat Sue Men bangkit, namun dia masih berani menantangnya. Tindakan ini, kepercayaan diri ini, hanya bisa dijelaskan dengan satu kata. Gila. Jika Lin Ming benar-benar pendatang baru, orang lain mungkin akan mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang bodoh. Tapi sebulan yang lalu, Lin Ming telah melawan segala rintangan dan membunuh Lan Xing. Bukan hanya itu, tapi itu urusan sepihak. Dengan pertempuran ini diikat pinggangnya, tidak ada yang berani menyebut Lin Ming bodoh. Karena dia punya modal untuk bersikap sombong. Namun, Sue Men telah meraih kemenangan beruntun 70 kali. Dan dalam hal ini, selain Sue Men sendiri, tidak ada yang tahu di mana batas kekuatannya. Meskipun Lin Ming sama sekali tidak memiliki data tentang Sue Men, dia masih berani menantangnya. Kepercayaan diri ini, sifat merajalela dan menyendiri yang lebih dalam dari tulang, menyebabkan penonton gemetar ketakutan. Pria muda yang menakutkan. Tidak ada yang mendiskusikan peluang menang Lin Ming saat ini. Hanya fakta bahwa dia melangkah adalah tindakan yang para seniman bela diri yang hadir tidak bisa tidak mengagumi. Bahkan Feng Lin peringkat ke-6 tidak punya nyali untuk melakukan ini. Melihat Lin Ming dengan tenang menginjak panggung, seorang seniman bela diri tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan cepat mengambil jimat transmisi suara dan menyalakannya. Kakak ketiga, akan ada pertandingan eksplosif di arena bela diri. Cepatlah datang. Petik 2. Aku sedang sibuk sekarang, pertandingan peledak macam apa yang kau bicarakan? Bukankah Sue Men akan tampil di panggung kali ini? Saya pikir tidak ada yang berani menghadapinya. Orang bodoh macam apa yang memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dan menantang Sue Men? Seniman bela diri saat ini menekan wanita Fei cantik di bawahnya dan melampiaskan semua emosinya yang terpendam. Setelah dia menerima jimat transmisi suara, dia dengan enggan menanggapinya. Aku tidak tahu apakah dia akan mati, tapi yang di atas panggung bukanlah orang bodoh. Itu bukan penyihir sabel atau anjing gila, atau bahkan Feng Lin, tapi pendatang baru nomor 1, Lin Ming. Petik 2. Episode ke-554, dengan judul
Kekuatan supernatural. Langsung ke dalam alurnya. Apakah kamu bercanda? Seniman bela diri yang senang menikmati dirinya sendiri tiba-tiba terkejut. Dalam arti tertentu, Lin Ming menantang Sue Men bahkan lebih mengejutkan daripada Sable Witch atau Crazy Dog. Kekuatan penyihir sabel kurang lebih dipahami, tetapi kekuatan Lin Ming adalah teka-teki. Jika dia bisa melawan Sue Men dan bahkan membuatnya berjuang, maka itu akan menjadi prestasi yang luar biasa. Jika ini benar, maka dia tidak hanya akan menjadi bakat setingkat kaisar, tapi juga yang berada di antara eselon atas. Simpan tempat untukku. Saya akan segera datang. Seniman bela diri mendorong wanita Fei seksi. Wanita Fei itu jatuh ke pantatnya, menjerit saat dia mengusap rasa sakitnya. Seniman bela diri itu mengabaikan kemarahan imut wanita itu saat dia mengenakan beberapa pakaian dan bergegas ke arena bela diri. Adegan ini berulang di banyak tempat. Ada pembangkit tenaga listrik yang datang tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk melihat kekuatan tersembunyi seperti apa yang dimiliki Sue Men dan Lin Ming. Dari keduanya, yang satu adalah superstar saat ini di lantai 2 dan yang lainnya adalah Nova yang sedang naik daun. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mereka dan lantai 2 hanya bermanfaat. Kedepannya, jika mereka menemui kejadian yang berhubungan dengan ini, mereka bisa lebih aman. Wasit sengaja memperlambat awal pertandingan agar para seniman bela diri yang mengalir dapat memasuki stadion. Semua seniman bela diri yang sudah berada di dalam tidak perlu membayar biaya masuk, tetapi seniman bela diri lainnya yang datang harus membayar biaya masuk 80 kristal setan darah. Penonton di arena bela diri terus bertambah besar dan semakin besar. Sue Men memandang Lin Ming dengan rasa lapar di matanya. Hehe, nak, kamu punya nyali untuk maju, kamu cukup baik. Sayang sekali. Anda pernah memiliki masa depan, dan bahkan kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tahukah Anda mengapa saya suka membunuh para jenius? Itu karena setiap kali aku membayangkan tuan tanah masa depan mereka sekarat oleh tanganku, darahku mendidih karena ekstasi. Petik 2. Saat Sue Men berbicara, cahaya gila muncul di wajahnya yang tersenyum. Tapi Lin Ming hanya menatapnya dengan sikap acuh tak acuh dan berkata, "Jadi, kamu mengatakan bahwa dalam pertempuran kita tidak akan ada menyerah, dan kematian akan menentukan kemenangan dan kekalahan. Menang dan kalah. Hehe, Anda tampaknya tidak memahami beratnya situasi Anda saat ini. Ketika kita mulai, itu akan menjadi awal dari pesta pembunuhan besar-besaran saya." Sue Men tiba-tiba mengeluarkan kapaknya dan membenturkannya ke tanah. Dengan suara ledakan, retakan menyebar seperti sarang laba-laba yang tumbuh. Bahkan lantai emas aneh di bawah ubin pun robek. Gerakan sederhana ini menyebabkan lubang menganga muncul di tanah. Kekuatan kasar Sue Men benar-benar mengejutkan. Lin Ming melirik lubang di tanah. Dia perlahan menaikkan tombak komet ungu miliknya dan berkata, "Tunjukkan padaku apa yang kamu punya." Dia benar-benar tidak tahu di mana batas kekuatan Sue Men. Dalam pertandingan ini, dia tidak akan meremehkan lawannya. "Hehe, sesuai keinginanmu, Earth Splitter," Sue Men berteriak. Tanpa menunggu wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, dia menggenggam kapaknya dengan kedua tangan dan bergegas menuju Lin Ming. Kekuatan fisik tubuh Goliat sama sekali tidak kalah dengan demon raksasa, dan kekuatan Sue Men sendiri adalah master top yang ekstrim. Saat dia berlari ke depan, kekuatan tumbukannya jauh melebihi semua orang di lantai 2. Saat Sue Men melesat ke depan, semua ubin di bawah kakinya hancur karena tekanan. Aura mengerikan yang mengerikan meletus dari dirinya. Seolah-olah dia sendiri adalah pasukan yang tidak bisa diserang. Seluruh penonton gemetar ketakutan. Lin Ming menatap Sue Men yang terburu-buru dan pikirannya tanpa sadar jatuh kembali ke disarray pertempuran yang telah dia lihat.
Senior Life Destruction tahap ke-8 itu menghadapi situasi yang sama. Ketika kuasi Kaisar Setan Raksasa bergegas ke arahnya, senior itu telah mengirim iblis raksasa terbang pergi dengan satu serangan pedang. Lintasan jalur serangan itu muncul di benak Lin Ming. Saat itu juga, Lin Ming tercerahkan. Dia tidak membuka kekuatan dewa sesat. Sebaliknya, dia langsung menghadapi Sue Men, kekuatan tombaknya yang menusuk. Serangannya membawa potensi sungai yang deras dan gunung yang menjulang tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Ming benar-benar akan bertemu Sue Men dalam bentrokan head-to-head. Tombak komet ungu adalah tombak yang fleksibel. Batang tombak itu setebal lengan dan panjangnya 9 kaki 9 inci. Senjata ini menghadapi dampak dari kapak gunung yang beratnya puluhan ribu jin. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming hanyalah manusia biasa. Umat manusia tidak pernah unggul dalam pertarungan frontal dan pertandingan dengan kekuatan murni. Kegilaan. Kegilaan mutlak. Pada saat itu, setiap orang memiliki gagasan ini melalui hati mereka. Namun, mereka tidak bisa mengatakan apapun dalam hitungan detik itu. Tombak komet ungu itu seperti naga ungu yang menabrak lautan luas, tanpa ampun bertemu kapak gunung. Bang! Titik tombak dan bilah kapak bertabrakan, dua senjata yang benar-benar tidak proporsional saling bertabrakan. Cahaya ditembakkan kemana-mana. Esensi sejati dan esensi iblis berputar bersama dalam pusaran energi yang melesat ke langit. Semua ubin di sekitarnya benar-benar robek dari lantai, dan sejumlah besar batu pecah ditembakkan seperti anak panah. Semua seniman bela diri yang duduk di baris pertama kewalahan oleh gelombang energi yang melonjak di atas mereka, menyebabkan darah mereka terbalik. Mereka tidak punya pilihan selain mendorong esensi sejati tubuh mereka ke batas dan nyaris tidak menahan kekuatan ini. Dari orang-orang ini, tidak ada yang lemah. Alasan mereka didorong mundur dengan cara yang begitu tertekan sepenuhnya karena ledakan energi terlalu kuat. Batu yang hancur pecah menjadi pasir halus. Lin Ming dipaksa mundur beberapa langkah, gelombang darah samar naik di tenggorokannya sebelum dia menekannya. Namun sebagai perbandingan, Sue Men dikirim terbang mundur. Tangannya hancur, dan pembuluh darah di lengan kanannya meledak, menyebabkan darah keluar. Bang! Sue Men jatuh dengan keras ke tanah. Dia memanggul dirinya sendiri dengan kapak gunungnya saat dia berlutut dengan satu lutut. Ubin di bawahnya benar-benar meledak. Dia melihat darah yang menetes dari tangan kanannya, dan kemudian berbalik ke arah Lin Ming. Matanya mulai dipenuhi dengan ketakutan, panik, tidak percaya. Selama bertahun-tahun sejak dia menjadi terkenal, dia telah merasakan kekalahan. Namun di antara rekan-rekannya di generasi muda, tidak pernah ada seseorang yang bisa memaksanya kembali dalam pertarungan kekuatan brutal. Bahkan Xing Tian tidak bisa melakukan ini. Tapi hari ini, dia telah didorong kembali oleh seseorang yang tidak hanya lebih muda darinya, tetapi juga manusia biasa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukan hanya Sue Men yang terkejut. Semua seniman bela diri yang hadir terguncang sampai ke inti mereka, dan seluruh arena bela diri tenggelam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Pertempuran ini awalnya ambigu. Bagaimanapun, masih ada sejumlah kecil orang yang berpikir Lin Ming bisa mengalahkan Sue Men. Alasannya adalah 1 bulan yang lalu, Lin Ming dengan mudah mengalahkan Lan Xing. Tetapi tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa dalam tabrakan frontal, Lin Ming benar-benar akan mengirim Sue Men terbang kembali hanya dengan kekuatannya. Lin Ming bahkan telah menghancurkan tangan Sue Men dan menyebabkan pembuluh darahnya meledak. Adapun Lin Ming sendiri, dia hanya dipaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan aneh macam apa ini? Apakah orang ini benar-benar manusia? Anak laki-laki ini bernama Lin Ming, bisakah dia mengembangkan formula hukum transformasi tubuh? Wasit berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar bahwa di zaman kuno,
manusia pernah mempraktikkan rumus hukum transformasi tubuh. Tapi, ada perbedaan besar dengan yang dibudidayakan oleh iblis raksasa. Mereka sangat sulit untuk berlatih. Seseorang harus menginvestasikan lebih dari puluhan kali sumber daya, dan dalam pertempuran, itu lebih rendah dari sistem pengumpulan esensi. Karena itu, rumus hukum transformasi tubuh ini dinilai lemah, dan perlahan hilang seiring waktu. Seharusnya tidak demikian. Belum lagi rumus hukum transformasi tubuh manusia itu menyedihkan, tapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang sialan ini, bisakah bakatnya begitu keterlaluan? Atau mungkin dia makan semacam materi surgawi atau harta karun? Petik 2. Bukan hanya wasit berpakaian hitam yang menebak-nebak. Setelah hening sesaat, penonton mulai membahas adegan yang tidak terduga ini. Lin Ming sebenarnya langsung menolak Sue Men. Bukan hanya itu, tapi kultivasi dan usianya jauh lebih rendah dari Sue Men. Umat manusia selalu hanya bisa mengandalkan kecepatan dan persepsi mereka yang sedikit lebih baik. Sejak kapan mereka menjadi begitu galak? Di panggung bela diri, saat Sue Men mendengarkan para seniman bela diri ini berdiskusi di antara mereka sendiri, hatinya meluap karena rasa malu dan amarah. Dipaksa kembali oleh manusia adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Kerja bagus, nak. Kamu telah berhasil membuatku marah. Sekarang, aku akan membuatmu mati tanpa meninggalkan mayat. Episode 555, dengan judul Kekuatan Konsepsi. Langsung ke dalam alurnya. Dengan teriakan yang hebat, aura Sue Men meledak. Otot hitamnya awalnya memiliki kilau merah yang indah, tapi sekarang terlihat seperti darah yang bocor. Itu adalah hukum darah iblis supernatural. Beberapa penonton dapat mengenali teknik khusus Sue Men. Sue Men berasal dari sekte Goliat kelas 5 yang hebat. Hukum darah iblis supernatural adalah metode kultivasi teratas dalam sekte itu. Dengan hukum darah iblis supernatural aktif, Sue Men saat ini berada dalam inkarnasi yang paling menakutkan. Sue Men akan keluar sekarang. Dia pernah meremehkan anak itu dan menderita karenanya. Kata iblis raksasa. Dia adalah salah satu dari mereka yang berharap Lin Ming akan hancur. Dasar idiot, jangan bodoh. Benar bahwa Sue Men tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan terakhir itu, tapi bagaimana kamu tahu bahwa bocah manusia itu menggunakan semua kekuatannya? Petik 2. Tunggu dan lihat saja. Ini adalah pertarungan sengit antara harimau dan naga. Saya benar-benar tidak tahu apa yang telah dibudidayakan oleh anak manusia itu. Petik 2. Saat beberapa orang berbicara, mereka tiba-tiba merasakan udara dingin di sekitar mereka. Rasanya seperti angin dingin merembes ke tulang mereka, menyebabkan mereka menggigil. Seorang seniman bela diri berbalik dan tiba-tiba membeku di mana dia berada, napasnya tercekat di tenggorokan. Dekat di belakangnya, demon raksasa sedang berdiri. Setan raksasa ini menjulang di sana dengan pedang besar yang berat diikat di punggungnya. Saat iblis raksasa mengunci matanya ke panggung arena, wajahnya menjadi gelap. Xing Tian. Di dalam lantai 2 menara Sky Split, Xing Tian identik dengan raja. Dengan penampilan Xing Tian, semua orang terdiam, takut untuk mengambil napas. Xing Tian benar-benar datang untuk menonton pertandingan. Beberapa seniman bela diri di depan Xing Tian ketakutan. Xing Tian tidak muncul di arena bela diri selama lebih dari setengah tahun. Di panggung arena, Sue Men juga melihat Xing Tian muncul. Ini menyebabkan wajahnya meringis. Dengan tepukan keras di dadanya sendiri, dia secara pribadi menjamin dia akan menyelesaikan masalah yang dikenal sebagai Lin Ming. Tapi sekarang, Lin Ming telah memaksanya kembali dengan satu serangan. Kebanggaan macam apa yang dia tinggalkan? Nak, saya akan membunuhmu.
Sue Men berteriak, melambaikan kapak gunungnya saat dia bergegas menuju Lin Ming. Kali ini, dia tidak berniat menahan apapun. Dia akan merobek Lin Ming berkeping-keping. Lin Ming memandang Sue Men dan mundur satu langkah. Tangannya memegang tombaknya, dia tidak berniat membuka kekuatan dewa sesat. Setelah menerobos ke ranah Xiantian Tengah, Lin Ming ingin menguji batasnya sendiri, dan dia juga tidak ingin terlalu banyak mengekspos kekuatannya. Setelah difokuskan oleh Sue Men dan Xingtian, Lin Ming mulai perlahan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah seseorang sedang mengamatinya. Jika demikian, maka menyembunyikan sedikit kekuatannya akan selalu membantu. Kapak gunung besar menjadi awan raksasa energi iblis berdarah. Dari jauh, itu tampak seperti lautan darah yang bergolak. Lin Ming tiba-tiba mengambil langkah mundur dan menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan Void, sosoknya langsung kabur menjadi banyak bayangan. Sejak dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsep angin dan konsep ruang, Golden Rock menghancurkan Void, Lin Ming sudah dengan tegas melangkah ke lapisan kedua. Sekarang, menggunakan teknik ini sealami bernapas itu sendiri. Dasar bodoh, hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Di depan kekuatan absolut, semua skill menjadi tidak berarti. Istirahatlah untukku. Petik 2. Bang. Cahaya kapak tiba-tiba meroket, menutupi seluruh arena bela diri. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa elegan atau hebat teknik gerakan Lin Ming, tidak akan ada ruang untuk menghindar. Cici. Bayangan Lin Ming semuanya diliputi oleh awan darah iblis ini, berputar menjadi ketiadaan. Tapi, Lin Ming sendiri juga terperangkap dalam pusaran awan darah iblis ini. Cahaya kapak yang mengamuk tanpa henti menabrak tubuh Lin Ming, memotong esensi sejati pelindung tubuhnya saat itu bertabrakan dengan keras dengannya. Dengan suara sutra robek, esensi sejati pelindung Lin Ming hancur berantakan. Pakaiannya robek saat jejak kecil darah terbang ke udara. Menarik mundur puluhan kaki dari badai ini, Lin Ming menikam tombak komet ungu ke tanah untuk menghentikan momentumnya. Tetapi karena kekuatan inersia terlalu besar, tombaknya membelah tanah, menciptakan alur panjang yang panjangnya puluhan kaki, hampir membelah seluruh arena bela diri. Saat penonton melihat adegan ini, mereka semua mulai berteriak. Pada langkah terakhir, Lin Ming telah mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang, Sue Men langsung membalikkan keadaan. Jika ini terus berlanjut maka tidak ada yang tahu apa hasilnya. Xingtian berdiri di sudut, ekspresi santai memudar dari wajahnya. Meskipun serangan Sue Men telah memaksa Lin Ming mundur beberapa puluh kaki, Lin Ming hanya terluka ringan. Cedera ini tidak cukup untuk mempengaruhi efisiensi pertempurannya. Bocah sialan ini, apakah tubuhnya terbuat dari besi? Xingtian menyadari betapa menakutkannya serangan Sue Men itu. Semua esensi sejati tubuh Lin Ming telah terkoyak, dan awan darah iblis merobek ke dalam dirinya. Jika itu adalah seniman bela diri alam Xiantian menengah normal, maka seluruh tubuh mereka akan tercabik-cabik setelah disambar oleh cahaya kapak itu. Tapi Lin Ming hanya mengalami luka dangkal kecil. Lin Ming menyeka darah dari sudut bibirnya. Setelah menyelesaikan tempering marau, seluruh tubuhnya sebanding dengan harta karun dalam ketangguhan. Selain itu, dia juga memiliki tingkat generasi yang aneh. Luka kecil ini bukanlah apa-apa. Serangan Sue Men luar biasa ganas, tapi tidak mengandung konsep, juga tidak memiliki serangan konsep, itu hanya tidak memiliki jiwa. Jauh dari cukup bagi saya untuk takut. Hanya saja esensi iblisnya terlalu kental. Jika aku ingin mengalahkannya tanpa membuka kekuatan dewa sesat, mungkin akan sedikit sulit. Lin Ming berbalik dan melirik Xingtian di tribun. Pada saat ini, Lin Ming mengerti bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xingtian ingin membunuhnya. Sue Men hanyalah pion pelopor yang telah dia tentukan.
Karena keberadaanku melanggar kepentingan monster raksasa atau Goliat. Lin Ming mencibir di dalam hatinya. Dia tidak takut pada musuh, tapi itu tidak berarti dia cukup bodoh untuk memperlihatkan keseluruhan kekuatannya kepada musuh. Jika dia punya, maka yang ada di depannya hari ini bukanlah Sue Men, tapi lawan yang jauh lebih kuat. Lin Ming menderita kematian. Petik 2. Sue Men bergegas ke depan sekali lagi. Kemanapun dia menginjak, tanah di bawahnya pecah saat dia melambaikan kapak gunungnya. Murid Lin Ming menyusut, dan pikirannya menyentuh benih dewa sesat. Akhirnya, dan diam-diam, dia membuka benih dewa sesat. Tidak perlu baginya untuk mengeluarkan semua esensi sejati terkompresi dalam satu ledakan. Dia hanya perlu menggunakan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Dengan cara ini, kekuatan dewa sesat akan bertahan lebih lama. Sebuah tombak didorong keluar, dan esensi sejati biru yang tumbuh tanpa henti melolong keluar. Ding! Tombak Lin Ming menghantam tepi kapak. 3 jiwa guntur menyatu, jarum baja iblis-iblis ditembakkan, terbang menuju mata Sue Men. Sue Men tiba-tiba mundur, kapaknya menebas Divine Demon Thunder Soul. Bukan rahasia lagi bahwa Lin Ming memiliki jiwa guntur, Sue Men sudah dipersiapkan sebelumnya. Kaca. Jarum baja iblis-iblis meledak berkeping-keping saat dipotong. Sebuah lampu listrik berwarna merah dan ungu terbang dengan keras, menusuk lurus ke arah Sue Men seperti ular berbisa. Minggir! Sue Men berteriak keras. Saat dia meraung, suaranya menyatu dengan esensi sejati dan terwujud secara fisik. Ini adalah serangan sonik. Itu adalah metode serangan yang mirip dengan fraksi sitar 7 lembah mendalam. Gelombang sonik dan sambaran petir bertabrakan. Esensi sejati melonjak seperti gelombang pasang, dan energi mulai mencair satu sama lain. Selama benturan yang intens ini, beberapa untaian cahaya ungu yang tidak terlihat dan tidak berwujud menembus gelombang sonik, terbang menuju Sue Men. Bang! Saat itu juga, tubuh Sue Men bergetar. Guntur yang mengoyak bumi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya saat lautan spiritualnya berada di bawah serangan spiritual dari cahaya mimpi yang mengecewakan. Dalam serangan fisik dan jiwa gabungan, Sue Men mampu menangkis guntur dewa naga banjir ungu dan guntur iblis pemadaman darah dengan gelombang sonik balasannya. Tapi, dia sebenarnya tidak bisa menghancurkan cahaya mimpi pengecualian yang tak terlihat. Sial! Mata Sue Men membelalak, merah darah. Tetapi pada saat ini, Lin Ming mengambil langkah ke depan. Dia mengaktifkan 20% lagi dari kekuatan-kekuatan dewa sesat, dan menusukkan tombaknya ke Sue Men. Penghancuran. Semua kemauan dan kekuatannya dicurahkan untuk serangan ini. Tombak komet ungu sepertinya langsung melewati ruang saat muncul di depan Sue Men. Dengan lautan spiritualnya yang terganggu, Sue Men menjadi lumpuh. Meski begitu, matanya bersinar dengan cahaya buas dan gila saat dia menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk bangun. Tapi saat ini tombak komet ungu Lin Ming telah mencapai depan Sue Men. Sue Men terlambat satu langkah. Selain itu, kapak gunungnya lebih rendah dari tombak komet ungu baik dalam fleksibilitas maupun kecepatan, tidak ada waktu lagi untuk memblokirnya. Wah, aku mempertaruhkan segalanya untuk melawanmu. Sue Men berteriak dan kapaknya menebas Lin Ming. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode mengadu domba secara kejam satu sama lain. Karena dia tidak bisa menghindar, dia harus mempertaruhkan segalanya pada langkah putus asa ini dan mencoba memaksa Lin Ming kembali. Saat Lin Ming melihat Sue Men mendatanginya dengan niat untuk mati bersama, dia meringis. Jika ini adalah waktu normal, maka dia tidak keberatan terlibat dalam pertempuran gesekan, bertukar luka sampai salah satunya jatuh. Dengan 100% tempering marrow lengkap dan kemampuan pertahanannya yang menakutkan, dia tahu dia akan menjadi orang terakhir yang bertahan dalam situasi itu. Tapi saat ini,
dia sedang diawasi oleh Xingtian dari samping. Lin Ming secara alami tidak bisa memberinya celah. Lin Ming mundur. Saat dia menembakkan tombaknya, jalur tombak komet ungu sepertinya mengalami beberapa perubahan aneh saat pemandangan yang luar biasa terjadi. Dari segi panjang, tombak komet ungu jelas lebih pendek dari kapak gunung raksasa. Seperti yang mereka katakan, 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Dengan semua hak, jika kapak gunung mencapai Lin Ming maka tombak komet ungu seharusnya belum menembus Suemen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lin Ming menghindari kapak gunung Suemen, dan pada saat yang sama tombak komet ungunya menembus dada Suemen. Darah keluar dan segel peminum darah meletus. Suemen terbatuk tertahan dan terlempar ke belakang. Tapi Lin Ming telah lolos dari serangan langsung kapak dan hanya terkena cahaya kapak. Esensi sejati tubuhnya dipecah lagi, dan darah di tubuhnya berjatuhan, tetapi dia dengan cepat menekannya. Apa yang salah? Apa yang baru saja terjadi? Lin Ming jelas tidak mendorong Suemen sebelum dia mundur, jadi bagaimana? Tombaknya bisa melukai Suemen. Petik 2. Saat penonton melihat apa yang terjadi di atas panggung, mereka semua terkejut. Serangan dari Lin Ming itu mengandung perasaan yang sangat aneh dan tidak sesuai. Dalam situasi yang hampir tidak mungkin, Lin Ming menghindari serangan Suemen sambil secara bersamaan menusukkan tombaknya ke dada Suemen, menusuknya dan mengirimnya terbang mundur. Ini benar-benar konsep ruang. Bocah sialan ini. Kulit Xingtian semakin jelek. Lin Ming telah mengungkapkan bahwa keterampilan tombaknya menyatu dengan konsep sebagai ruang sejak pertempurannya dengan Black Rat. Saat itu, tidak banyak orang yang peduli. Tapi sekarang konsep of space miliknya jelas maju selangkah lebih maju. Konsep ruang adalah cita-cita yang sulit dipahami dan tidak jelas. Ada banyak elit Fey heroik yang tidak bisa merasakannya melalui meditasi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tetapi Lin Ming, seorang bocah ranah Xiantian menengah, mampu menerapkannya dengan sempurna ke tombaknya. Pertumbuhan anak laki-laki ini terlalu cepat. Jika aku membiarkannya, cepat atau lambat dia akan menjadi malapetaka. Mata Xingtian bersinar dengan niat membunuh yang kental. Di arena bela diri, Suemen merangkak dari tanah. Lubang menganga yang mengejutkan tertusuk di dadanya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Bagi seorang Goliat, itu adalah luka yang hampir tidak bisa dia lanjutkan. Anda bajingan. Aku akan membunuhmu. Saat Suemen berbicara, dia batuk darah di antara setiap kata. Lin Ming mengerutkan kening, dia benar-benar gigih. Sayang sekali pemahaman saya tentang konsep ruang tidak mencukupi, jika tidak tombak saya bisa menusuk lebih dalam dan saya bisa membuat segel peminum darah meledak dari dalam tubuhnya, maka dia pasti sudah mati. Petik 1. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.